Oke, kembali lagi di pelajaran Bapak yaitu matematika. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang persamaan garis singgung dengan menggunakan turunan. Jadi, mungkin kalian sudah pernah belajar materi ini tetapi tidak menggunakan turunan. Kali ini Bapak akan menjelaskan dengan menggunakan konsep turunan. Nah, kalau misalkan ada sebuah titik yaitu titik P yang berada pada koordinat x1, y1 dan terletak pada kurva y sama dengan fx, maka persamaan garis singgung kurva yang melalui titik tersebut adalah y dikurang y1 sama dengan m buka kurung x dikurang x1. Jadi artinya di sini ada sebuah garis dengan persamaan y atau sering dituliskan dengan fx melalui suatu titik. Nah, melalui satu titik yang berada pada koordinat x1, y1. Maka untuk mencari persamaan garis singgungnya, bisa kita gunakan rumus y dikurang y1 sama dengan m buka kurung x dikurang x1. X1 dan Y1 itu kita dapat dari titik yang dilalui oleh si garis tadi, yaitu kita misalkan titik P buka kurung X1, Y1. Inilah kita masukkan di X1 dan Y1. Sedangkan M itu merupakan gradien ataupun kemiringan garis, yang mana M ini bisa kita cari dengan menggunakan konsep turunan. Turunan dari siapa? Turunan dari persamaan garisnya, yaitu F aksen X atau sering disimbolkan dengan Y aksen. Jadi nanti kita turunkan persamaan garisnya, kemudian substitusi nilai X jika memang masih ada nanti variabel X ketika kita turunkan, atau bisa jadi misalkan ketika diturunkan hasilnya langsung konstanta, maka gradiennya adalah si konstanta tersebut, tergantung dari soalnya nanti. Nah, bagaimana kalau misalkan ada dua buah garis dengan gradien masing-masing yaitu M1 dan M2? Maka akan berlaku persamaan M1 sama dengan M2 atau gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua jika kedua garis sejajar. Jadi kalau misalkan nanti di soal dikatakan sejajar atau ada kata sejajar, maka sudah pastilah gradien garis pertama itu sama dengan gradien garis kedua. Jadi kalau sudah dikasih tahu nanti salah satu gradiennya, tidak perlu lagi kamu cari gradien garis yang lainnya. Kemudian yang kedua, M1 kali M2 sama dengan minus 1. Jika kedua garis saling tegak lurus. Jadi kalau nanti ada kata saling tegak lurus atau hanya tegak lurus, maka berlakulah persamaan M1 kali M2 sama dengan minus 1. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, soal yang pertama, diketahui kurva dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 6. Tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik A 1, 4, B dengan apsis X sama dengan 2. Kita kerjakan bagian A terlebih dahulu. Oke, bisa Bapak tuliskan persamaan garisnya tadi kan Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 6 melalui titik 1, minus 4. 1 di sini itu merupakan si X1, min 4 itu merupakan Y1. Nah, kita mau mencari persamaan garis singgungnya dengan rumus apa tadi? Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Tetapi karena M atau gradien di sini belum dikasih tahu, maka kita carilah dengan menggunakan turunan. Bahwa tadi dikatakan M itu sama dengan Y aksen atau F aksen X. Maka kita turunkanlah persamaannya. Persamaannya tadi kan Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 6. Inilah yang kita turunkan. Kalau kita turunkan hasilnya adalah Y aksen sama dengan 2X ditambah 1. Nah, setelah kita turunkan, maka kita substitusilah X1-nya tadi yaitu 1 ke Y aksennya, ke turunannya. Maka bisa Bapak tuliskan
M atau gradien itu sama dengan 2X tambah 1. Kalau kita substitusi X sama dengan 1, berarti setiap ada variabel X ganti dengan angka 1. Maka Bapak tuliskan lagi, M sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1. Maka M-nya sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka gradien dari garis ini adalah 3. Setelah dapat gradien, maka kita masuk ke persamaan umumnya. Yaitu untuk mencari persamaan garis singgung kurva, kita menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Di mana Y1-nya tadi adalah minus 4, X1-nya 1, dan M-nya sudah kita cari di penjelasan sebelumnya yaitu 3. Maka tinggal kita substitusi. Y dikurang minus 4 sama dengan 3 buka kurung X dikurang 1. Minus kali minus jadi positif, maka Y ditambah 4 sama dengan 3-nya kamu kalikan ke dalam kurung menjadi 3X dikurang 3. Nah, kita kan mau mencari Y atau mencari persamaan garis singgungnya yang disimbolkan dengan Y. Maka pindahkan positif 4 ke sebelah kanan, nanti berubah tanda menjadi minus. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan 3X dikurang 3 dikurang 4. Operasikan yang bisa dioperasikan, artinya konstanta dengan konstanta, yang sama-sama variabel X dengan yang variabel X kalau ada. Nah, kebetulan di sini yang ada itu kan hanya yang konstanta, maka bisa kita tuliskan menjadi Y sama dengan 3X dikurang 7. Dari mana minus 7 ini? Itu dapat dari min 3 dikurang 4. Atau misalkan kalau Bapak buat dari dengan bentuk yang lain, itu sama juga dengan fx sama dengan 3x dikurang 7. Jadi fx di sini bisa juga kamu ganti menjadi y, atau y bisa kamu ganti menjadi fx. Oke, yang B itu persamaan garisnya Y sama dengan X kuadrat tambah X dikurang 6 melalui titik apsis 2 atau X sama dengan 2. Kita disuruh mencari persamaan garis singgungnya. Nah, tetapi sebelum masuk ke penyelesaian, Bapak jelaskan sedikit apa itu apsis. Apsis itu sama juga lah itu dengan X atau sumbu X. Jadi kalau dikatakan apsis 2 itu bisa kita tuliskan menjadi X sama dengan 2. Apsis 5 berarti X sama dengan 5. Apsis minus 3 berarti X sama dengan minus 3. Kalau Y itu sering dikatakan dengan ordinat. Jadi kalau dikatakan ordinat 10 berarti Y-nya sama dengan 10. Ordinat 5 berarti Y-nya sama dengan 5. Ordinat minus 5 berarti Y-nya sama dengan minus 5. Nah, itulah sedikit tentang apsis dan ordinat. Nah, yang ditanya sama tetap mencari persamaan garis singgungnya. Jadi dari sini kalau misalkan kita lihat soalnya, di sini kan dikasih tahu hanya si X-nya yaitu 2, sedangkan si Y-nya belum dikasih tahu atau Y1-nya belum dikasih tahu. Di sini yang dikasih tahu itu hanya si X1-nya. Maka cara mencari Y-nya itu adalah kita tuliskan persamaannya Y sama dengan X kuadrat tambah X dikurang 6. Kemudian kita substitusilah si X-nya tadi yang sudah dikasih tahu yaitu 2 ke persamaannya. Artinya setiap ada variabel X kamu ganti dengan 2. Maka kita tuliskan Y sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 6. Maka hasilnya Y sama dengan 4 ditambah 2 dikurang 6 atau Y sama dengan 0. Jadi Y-nya adalah 0. Sekarang kita sudah dapat X-nya 2 dan Y1-nya adalah 0. Atau X1-nya tadi 2, Y1-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita carilah gradien karena tadi di soal tidak ada dikasih tahu berapa gradiennya. Maka caranya sama seperti sebelumnya, yaitu kita turunkan dulu persamaan garisnya, yaitu M sama dengan Y aksen sama dengan 2X tambah 1. Nah, karena sudah ada X-nya, kita substitusilah X sama dengan 2 ke persamaan yang sudah kita turunkan tadi, yaitu menjadi M sama dengan 2 kali 2 ditambah 1. Berarti M sama dengan 4 tambah 1, M sama dengan 5. Jadi gradiennya adalah 5.
Nah, setelah dapat gradiennya, kita juga sudah dapat X1-nya 2, Y1-nya 0, maka kita substitusilah ke persamaan garis singgung, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Berarti kita substitusi Y dikurang 0 sama dengan 5 buka kurung X dikurang 2. Y dikurang 0 itu kan sama juga dengan Y. Berarti Y sama dengan 5 kalikan ke dalam 5X dikurang 10. Maka Y sama dengan 5X dikurang 10. Atau Bapak tuliskan Fx sama dengan 5X dikurang 10. Jadi persamaan garis singgungnya melalui titik absis 2 adalah 5X dikurang 10. Itulah beberapa contoh mengenai persamaan garis singgung. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita masih tetap membahas persamaan garis singgung, tetapi Bapak akan menjelaskan contoh soal tentang mencari persamaan garis singgung apabila ada dua garis yang sejajar maupun saling tegak lurus. Nah, untuk tugasnya, buka nanti di grup ya, bagian tugas. Di situ nanti Bapak ada share tugasnya. Yang dikerjakan itu adalah nomor 1 dan nomor 4. Nah, itu ada 10 soal, tapi yang kita kerjakan adalah nomor 1 dan nomor 4. Sistemnya sama seperti sebelum-sebelumnya, dikirim di Google Classroom. Oke, thank you for attention and see you soon.